Blessing in disguise. Kalau Mahkamah Agung berani keluar dari zona nyaman dengan membatalkan putusan yang notabene dibuat oleh penguasa negeri ini, saya meyakini bahwa itu masih ada ruang-ruang keadilan. Otomatis itu sudah tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena tidak memiliki kekuatan mengikat, peraturan-peraturan pemerintah yang menyebabkan bisa dijualnya pasir otomatis tidak berlaku. Penjualan pasir di era Megawati 2002 sudah dilarang, 2003 dilarang, kemudian di era SBY 2008 juga sudah dilarang. Tetapi kenapa di era pemerintahan Dr. Andes Insinyur Joko Widodo itu bisa terbit kembali begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, Dr. Taufik, penonton masih menunggu Anda ya untuk mendapatkan semacam insight dari permohonan tersebut. Jadi kapan Anda mengajukan permohonan? Apa dasarnya? Dan pada waktu itu kita tahu kan ekspor pasir laut ini menjadi primadona bagi orang-orang yang mau cari PT atau mencari cuan, kan? Silakan. Jadi saya ingin menyampaikan permohonan uji materi itu saya ajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 15 Oktober 2024 ya. Pada saat itu Joko Widodo, Dr. Andes Insinyur masih presiden ya, masih presiden. Ya. Kemudian karena pada saat itu saya jadi ragu-ragu, bahkan saya sempat bersehudon atau prasangka negatif kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan uji materi saya ini terhadap peraturan pemerintah. Jadi saya mengajukannya bukan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi kepada Mahkamah Agung. Oke ya? Ya. Kemudian tanggal 15 Oktober kami daftarkan, tidak ada kabar sama sekali. Dan yang membuat kami masgul, dari awal sepertinya Pengadilan Negeri Surakarta ini menolak. Karena mereka tidak paham bahwa mengajukan uji materi itu diajukan di pengadilan di mana pemohon berdomisili itu boleh. Karena kebetulan saya berdomisili di Surakarta, jadi saya ajukan di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa kali ditolak. Karena yang mendaftarkan adalah kuasa hukum saya. Lalu saya datang, saya sebutkan bahwa diperbolehkan untuk mendaftarkan uji materi sepanjang itu di bawah undang-undang kepada pengadilan di mana seseorang itu berdomisili hukum. Lalu kira-kira 2 hari baru diterima pendaftaran saya ketika saya menjelaskan, dan lama sekali saya tidak ada pemberitahuan perkara saya ini bagaimana dan seterusnya. Baru sekitar tanggal 5 Januari saya mendapat pemberitahuan bahwa perkara saya sudah didaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran nomor 05 uji materi ya, HU begitu ya, HU pendaftaran uji materi PU ya, pendaftaran uji materi PU nomor 5 garis miring HUM nomor 5P garis miring HUM garis miring 2025. Ya, garis miring 2025. Dan saya baru paham kenapa Pengadilan Negeri Surakarta susah, karena seumur-umur belum pernah menerima permohonan perkara judicial review. Baru seorang Muhammad Taufik, ini kawannya Refli Harun yang mengajukan. Jadi mereka bingung begitu ya. Nah, sampai 5 Januari baru dapat pemberitahuan. Saya pun juga harap-harap cemas, karena kalau melihat pemberitahuan dimanapun nyaris yang namanya uji materi itu dikabulkan. Lebih-lebih saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak paham begitu. Namun saya kaget ketika hari ini menerima pemberitahuan langsung dalam bentuk berkas amplop besar yang berkop Mahkamah Republik Indonesia. Kemudian kami buka, ternyata perkara itu sudah disidangkan tanggal 2 Juni 2025 ya, disidangkan pada tanggal 2 Juni 2025. Nah, pemberitahuan kami terima hari ini pada tanggal 26 Juni 2025. Ya, lumayan lah 24 hari ya. Ya, proses administrasi ya. Sekarang saya jawab substansi dari pertanyaan Bang Refli. Latar belakang apa saya mengajukan? Ada 3 alasan utama, dan itu yang mendasari salah satu pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang pertama, bahwa saya warga negara Indonesia ya. Saya warga negara Indonesia. Siapapun warga negara Indonesia dibuktikan dia memiliki identitas kependudukan NIK. Dan saya memiliki KTP ya. KTP saya atas nama Muhammad Taufik, pekerjaan dosen ya. Kemudian pertimbangan yang kedua bahwa saya memiliki legal standing ya,
karena saya warga negara yang taat pajak. Saya menyertakan di dalam proses permohonan uji materi itu berupa identitas nomor pokok wajib pajak. Jadi karena saya memiliki KTP, saya memiliki nomor pokok wajib pajak, maka yang ketiga, sekalipun penjualan pasir laut itu tidak berada di wilayah hukum pengadilan Surakarta atau di mana saya berdomisili, tetapi pertimbangan ketiga yang menyebabkan saya diterima karena implikasinya itu penjualan pasir itu implikasinya adalah kedaulatan. Jadi implikasinya secara nasional. Atas pertimbangan tiga hal tersebut ya, kemudian hakim mengabulkan seluruh permintaan saya tentang dihapuskannya pasal-pasal sebagaimana yang ada dan tertera di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Mahkamah Agung berpendapat penjualan pasir di era Megawati 2002 sudah dilarang, 2003 dilarang. Kemudian di era SBY 2008 juga sudah dilarang. Tetapi kenapa di era pemerintahan Pak Dr. Andes Insinyur Joko Widodo itu bisa terbit kembali begitu. Nah, dan itu dan tanda kutip kurang ajarnya di akhir masa pemerintahannya lagi ya? Ya, di akhir masa pemerintahannya. Jadi kalau bahasa Jawa aku nggak ngerti nih bahasa Indonesianya apa ya. Kalau bahasa Jawa itu koret itu artinya kita datang di hajatan nggak dapat makanan, yang sisa-sisa itu kita ambil itu namanya koret. Ya tapi ini bukan sisa nih, ini uang gede gitu. Iya, ini uang gede. Nah, yang membuat saya shock sekaligus haru dan tadi meneteskan air mata dengan putusan itu, Mahkamah Agung mengabulkan semua permohonan saya terhadap pasal-pasal, dan tiga tadi alasan saya punya legal standing karena saya warga negara Indonesia, saya pembayar pajak yang taat, dan yang ketiga itu implikasinya secara nasional. Karenanya dengan putusan tersebut Mahkamah Agung, ini gugatan saya biar rekan-rekan paham ya, saya menggugat pemerintah Republik Indonesia, otomatis mereka diwakili oleh tiga institusi, satu Menteri Hukum dan HAM, yang kedua adalah Menteri DKP, dan yang ketiga adalah Direktur Jenderal Kelautan ya, yang salah satunya itu adalah polisi. Nah, dari putusan tersebut kemudian memerintahkan, yang pertama pemerintah harus mencabut ya peraturan pemerintah yang berkait dengan penjualan pasir ya tahun 2023. Kemudian yang kedua, segera pemerintah mengumumkan lewat Sekretariat Negara, mengumumkan di Berita Negara, putusan ini harus serta-merta dijalankan. Dan yang ketiga, biaya perkara yang dulu saya bayar sekarang menjadi kewajiban dari pemerintah untuk membayarkan perkara yang dulu pernah saya bayarkan. Jadi atas putusan itu, dan ini biar masyarakat tahu, Bang Refli juga biar senyum-senyum, saya beritahukan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud apa yang dia bilang? Pak Mahfud kalau manggil sekarang bukan Mas Taufik tapi Pak MT. Pak MT, ini ada lilin-lilin kecil keadilan di Mahkamah Agung. Ayo terus kita bongkar, saya dukung Anda. Begitu. Jadi Anda sudah mesra ya dengan Pak Mahfud MD ya? Bukan mesra lagi, kita jadi sohib begitu. Jadi satu MD, satu MT kan? Iya, satu MD, satu MT. Nah, terlepas dari masalah itu, karena posisi saya, kapasitas saya adalah seorang ahli pidana, tetapi bukan berarti saya tidak memiliki hak mengajukan uji materi. Jadi substansi dari putusan itu, setelah diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian diundangkan di dalam Berita Negara, maka segala peristiwa, segala hal yang timbul setelah ditetapkannya itu tindakan kriminal. Dan kriminalnya ada dua, kriminal umum maupun kriminal khusus. Kalau pelakunya warga negara biasa, itu masuk kategori penyelundupan pasir secara ilegal. Kalau pelakunya institusi negara, ya berarti mereka melakukan praktek yang namanya korupsi. Jadi implikasi dari putusan itu bukan hanya sekedar tidak boleh atau dilarang, ya, tetapi siapapun yang menjual pasir ke negara lain, siapapun yang mengambil pasir, maka tindakan itu kalau pasir-pasir itu dijual ke negara lain, itu akan menimbulkan konsekuensi pidana. Dan saya sebagai warga negara Indonesia sangat berbangga dan berbahagia. Karena apa? Karena saya bisa berperan mempertahankan kedaulatan. Jangan lupa, ini dua negara nanti akan kebingungan setelah munculnya putusan hak uji materi nomor 05 2025. Kenapa? Karena Malaysia dan Singapura itu impor pasirnya untuk memperluas wilayahnya itu diambil dari Indonesia. Dan yang paling saya sangat suka, ini akan memberikan kekuatan kepada kedaulatan negara Republik Indonesia. Di mana? Karena otomatis mereka tidak bisa lagi menambah luas
daratan. Kalau mereka menambah luas daratan, nanti jarak Indonesia dengan Malaysia akan makin pendek, jarak Singapura dengan Malaysia dengan Indonesia juga makin pendek. Otomatis zona ekonomi eksklusif dan kedaulatan kita akan mudah dikelola atau dikuasai orang lain. Harapan saya ini Bang Refli, kebetulan saya ini lagi di rest area ya, karena saya bawa mobil sama istri, besok ada acara di kampus begitu. Harapan saya semua warga masyarakat bisa melakukan gugatan uji materi sebagaimana yang saya lakukan, cukup di pengadilan masing-masing. Jadi kalau ada menteri dalam negeri, kalau ada siapapun yang misalkan membagi pulau, menyerahkan kepada daerah lain, silahkan diajukan hak uji materi. Tidak perlu harus pergi ke Jakarta, tidak perlu pergi ke Mahkamah Agung, cukup mengajukan gugatan dengan format kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui ketua pengadilan di mana kita berdomisili. Begitu Bang Refli tanggapan saya. Oke, ada satu hal yang kemudian saya mau permasalahkan. Ini kan dikatakan pasal-pasal yang Anda gugat itu dinyatakan tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih di atas. Ya. Dan itu kalau di MK kan cukup deklarasi saja, tidak perlu ada pencabutan. Di sini masih memerintahkan kepada termohon untuk mencabut. Pertanyaan saya adalah, kalau belum dicabut, apakah itu masih berlaku? Ya, pertanyaan menarik, saya jawab tegas. Kalaupun itu tidak dicabut, otomatis itu tidak berlaku. Karena sifat putusan hak uji materi itu final and binding, terakhir dan mengikat. Jadi nggak ada lagi upaya hukum yang lain-lain. Jadi itu hanya persoalan administrasi itu, Bang Refli. Kalau toh terjadi seperti itu, saya akan mempidanakan. Dan saya akan speak up lebih keras bahwa negara ini memang benar-benar tidak melindungi warga negaranya, negara ini tidak berdaulat, dan negara ini dikelola dengan cara-cara preman. Dan alangkah menyedihkan kalau negara tidak menghargai hukum yang notabene mereka buat sendiri. Itu tanggapan saya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalaupun mereka tidak mencabut, karena ini sifatnya final and binding, otomatis itu sudah tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena tidak memiliki kekuatan mengikat, peraturan-peraturan pemerintah yang menyebabkan bisa dijualnya pasir otomatis tidak berlaku. Begitu Bang Refli. Oke, karena di sini ada memerintahkan kepada termohon untuk mencabut soalnya. Jadi mudah-mudahan karena administrasi mencabut itu sering lama kan, tetapi kita harus terima pengertian bahwa ini berlaku sejak di ucapkannya putusan ini kan? Betul, gitu. Exactly, betul Bang Refli. Ya. Oke, apalagi closing statement Anda? Anda tidak minta juga sekalian ijazah di sana, enggak ya? Closing statement saya, kalau terkait ijazah nanti kita tunggu tanggal 7 Juli putusan. Gini, closing statement saya itu blessing in disguise. Kalau Mahkamah Agung berani keluar dari zona nyaman dengan membatalkan putusan yang notabene dibuat oleh penguasa negeri ini, saya meyakini bahwa itu masih ada ruang-ruang keadilan. Yang kedua, dengan putusan tersebut saya optimis semoga Majelis Hakim yang menangani perkara saya nomor 099 PD3 PN Surakarta tahun 2025 juga akan dicatat sejarah ketika mereka keluar dari zona nyaman dan lebih berkiblat kepada keadilan dengan menerima gugatan perbuatan melawan hukum kami. Harapan kami itu Bang Refli, karena kalau lihat jadwal sidang, Hakim sudah menjadwalkan sampai dengan 12 Agustus dengan acara persidangan adalah pembacaan putusan. Nah, jadi dari catatan itu saya optimis dan doa semua yang ada di Sobat RH supaya mendoakan saya, kita sama-sama berdoa bahwa masih ada ruang keadilan dan itu harus kita perjuangkan, itu harus kita rebut. Salam akal waras, merdeka. Luar biasa. Terima kasih Pak Taufik ya. Nanti kita lanjutkan dengan soal, kan eksepsi itu kan baru satu pihak, baru pihak tergugat Pak Jokowi, yang lainnya kan belum. Ya, kan bareng-bareng itu Bang Refli. Oh, sudah bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Okay. Iya, bareng-bareng. Okay. Dan itu kan kalau saya melihat prototipe, jadi dibuatkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yang UGM, SMA, KPU kayaknya sama begitu. Okay. Cuma tipis-tipis dikit, lebih tipis dikit gitulah. Beda-beda tipis ya? Iya, beda-beda tipis. Iya. Oke, makasih Pak Taufik ya. Oke. Anda mau kemana ini? Saya mau ke Jogja. Besok kami ada acara ini seminar internasional, jadi saya mesti datang lebih pagi begitu. Ya otomatis ini bersama istri. Sama istri Pak, mobil sendiri karena kebetulan kalau Jawa itu Bang Refli yang namanya Muharram itu banyak orang punya hajat yang muslim itu. Jadi suruh kalau orang Jawa pada berhenti, tapi kalau orang muslim justru banyak hajat. Nah, saya kebetulan hajatannya dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu saya hajatan di Semarang semua itu Bang Refli. Oke, makasih banyak ya. Jangan lupa Anda menginap di hotel kan, bukan menginap di mobil kan?
Saya kan punya tempat tinggal walaupun tidak semewah punyanya Bang Refli di Semarang. Oke, sudah. Saya nggak punya yang di Semarang. Oke ya, itu ya, makasih. Oke, thank you. Nanti kita sambung lagi kalau ada yang perkembangan baru, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik tadi jelas bahwa karena saya ingin menegaskan sering sekali judicial review ini tidak dijalankan oleh pemerintah dengan alasan bahwa aturannya belum dicabut. Tiba-tiba masih dilaksanakan, belum dicabut walaupun sudah ada putusan karena ada memerintahkan untuk dicabut. Itu namanya sontoloyo cara berpikirnya. Jadi yang harus dipahami adalah ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan tidak berlaku umum, tidak mengikat umum, itu berarti sudah berlaku pada saat itu juga. Pencabutan itu adalah soal administrasi negara. Jadi itu bukan optional, tapi itu kewajiban. Tetapi kalau kewajibannya itu tidak dijalankan, ya nggak ada masalah, tetap saja tidak ada masalah bagi pemberlakuan putusan tersebut. Karena kalau misalnya putusan tersebut bisa diingkari dengan tidak mencabut, wah itu berarti kita tidak bernegara hukum, paham ya? Jangan sampai ada administrasi struktur negara yang berpikir, kita nggak usah cabut kan, diperintahkan dicabut, sebelum dicabut masih berlaku, nggak begitu. Itu namanya pemahaman hukum yang sontoloyo. Jadi saudara sekalian, sekali lagi selamat ya buat Pak Taufik, dan mudah-mudahan perjuangan ijazah palsunya juga, perbuatan melawan hukumnya juga bisa berbuah hasil yang manis. Ya, kalau bila perlu terlalu manis ya, terlalu manis slang ya. Begitu saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan baik semuanya ya. Pak Hakim mulai sehat sejak Mulyono mulai lemah dan sakit. Universitas Pasar Tengah jurusan teknologi sedimen. Jadi saudara sekalian, memang pemerintah ini sontoloyo benar. Menjelang akhir pemerintahan tiba-tiba bikin PP tentang penjualan pasir laut. Yang jelas-jelas yang dijual itu adalah pasir, dibilang sedimen. Sedimen. Jadi sedimentasi, padahal jelas-jelas yang dikeruk itu adalah pasir. Katanya sedimen yang berupa pasir, ya kan, kacau juga. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi kita untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Republik ini, dan kemenangan kecil ini ya mudah-mudahan tetap membahagiakan kita, karena kadang MA dalam kasus-kasus besar sering sekali menghukum orang yang tidak bersalah, tapi mudah-mudahan ini ada keberanian atau hal yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.